Mari kita lanjutkan dengan membuka Amsal, tetap tadi ya, pasal 30. Ayat yang ke-15 dan 16. Kita lihat itu ya. Amsal pasal 30 ayat 15 dan 16. Saudara, maka itu orang paling celaka di dunia. Itu orang yang gak pernah bisa berkata cukup dalam hidupnya. Dan salah satu penyebab utama jerat dosa masuk dalam kehidupan setiap kita manusia. Ketika kita nggak pernah berkata cukup. Oh, terima kasih Senta dari Manado. Saya baca dulu ayat ini. Ada tambahan. Ulangan 8:18. Terjemahan ILT. Namun engkau harus mengingat Yahweh Elohimmu, karena dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, sehingga dia meneguhkan perjanjian yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu seperti hari ini. Terima kasih Senta untuk tambahan ayat ya. Ulangan 8 ayat 18. Baik, kita sekarang baca Amsal 30 ayat 15-16. Si lintah, aduh, belum sudah disuguhin lintah, ya nggak enak betul. Mempunyai 2 anak perempuan. Nama yang pertama untukku, nama yang kedua juga untukku. Ini nama yang jangan dipakai untuk anak kita ya. Sekalipun ada orang tua nggak suka dengan anaknya, jangan kasih nama untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Waduh. Dan ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Hati-hati itu. 1, dunia orang mati. Betul. Kuburan disediakan berapa banyak, tetap mampu menerima orang yang mati. 2, rahim yang mandul. Saudara, pertama saya belajar ini ngeri loh. Maaf. Ini penyebabnya. Mengapa dunia percabulan, pelacuran, pornografi gak pernah selesai. Karena ternyata setan membuat tentang seks ini. Orang gak pernah berkata cukup. Terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga karena masalah seks yang orang gak pernah berkata cukup. Yang ketiga, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Ini dia. Yang keempat, api yang tidak pernah berkata cukup. Saudara perhatikan Amsal 30 ayat 15 ayat 16 ini. Ngeri. 4 hal ini semuanya mengerikan. Semuanya bicara yang menakutkan. Dunia orang mati. Tentang seks. Bumi yang gak pernah puas dengan air. Ditambah berapa saja diserap. Api yang gak pernah bisa berkata cukup. Nah, tadi pemimpin pujian dari Magelang, doanya sangat mengharukan. Saya kalau saudara masih ingat tadi ya, doa saudara kita dari LP Magelang. Tuhan, berdoa juga untuk orang tua kami, keluarga kami. Ayah ibu kami yang menantikan kami segera bebas. Aduh, waktu doa itu dinyatakan hati saya juga. Ya, maka itu keluarga yang sedang ditinggalkan, dipisahkan oleh orang-orang dikasih di tempat yang jauh. Biarlah firman ini menolong kita. Anak-anak saya, saudara-saudara saya, warga binaan dimanapun saudara berada. Biarlah renungan hari ini dari Amsal 30 yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Ramon dan sekarang saya tambahkan. Itu menjadi pegangan buat kita semua. Percayalah, kalau semua kita bisa menghidupi Amsal 30 ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau semua kita bisa menghidupi
melakukan yang tertulis di Amsal 30 ini, penjara kosong. Penjara kosong. Pengadilan akan jadi restoran. Karena nggak ada masalah dalam hidup. Coba renungkan. 99, sekian persen. Masalah-masalah yang dibawa ke pengadilan. Pekerjaan polisi makin berat. Ketika manusia tidak pernah bisa berkata cukup. Terjadilah tindak kejahatan. Terjadilah semua kejahatan-kejahatan. Ngeri sekali. Aduh, ini ada komen. Saya nggak tahu dari siapa ini di Instagram. Zaman sekarang seks sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Sudah kayak makanan pokok manusia. Digunakan oleh manusia-manusia yang buta akan kebenaran. Maka kita berubah, saudara. Setuju ya? Kalau Amsal 30 ini kita lakukan, semua kita hidup dalam damai. Nggak ada pembunuhan, nggak ada perampokan, nggak ada pemerkosaan. Karena semua bisa berkata cukup. Kiranya setelah kita mendengar firman ini, tidak ada lagi manusia-manusia yang mau diperbudak oleh rasa tidak puas dalam hidupnya. Bagi kita yang sudah belajar, sedang belajar, ayo sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Sampaikan. Apa yang Tuhan katakan, biar itu kita lakukan dalam hidup kita. Karena dengan menuruti firman Tuhan ini, hidup saudara, hidup saya akan penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, tidur itu nyenyak. Saudara, Amsal 30 ini sungguh luar biasa. Ayo, jangan kita seperti lintah. Jangan kita seperti kuburan yang gak pernah puas. Jangan seperti rahim yang mandul seks terus. Jangan seperti air bumi yang rakus dengan air. Jangan kita menjadi api yang gak pernah puas. Betul. Kalau anugerah Tuhan itu sudah cukup, ada komen ini di Facebook. Terima kasih untuk itu. Nah, saudara, ternyata kekayaan materi, bendawi, barang-barang itu tidak akan bisa memuaskan kehidupan. Gak akan bisa. Maka itu setan terus bekerja dengan itu. Nah, Bapa di surga memberi kita satu anugerah lagi yang seringkali banyak orang tidak tahu. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 5. Ya, Pengkhotbah pasal 5. Mulai ayat 7. Ya, agak panjang pembacaannya. Pengkhotbah 5 mulai ayat 7. Oh, mulai ayat 8 di sini ya. Judulnya dulu. Judulnya. Nah, saudara perhatikan. Yang sedang buka di rumah juga. Judulnya sudah nyelkit istilahnya. Kesia-siaan kekayaan. Jadi siapa bilang kekayaan itu bisa membuat orang bahagia? Tidak. Kekayaan kesia-siaan. Ini ngeri sekali. Ya, dari Facebook, dari Instagram ada komen lagu Christ is enough for me. Ya, nah kalau Kristus itu sudah cukup untuk kita, maka semua nggak ada kekurangan, ada keseimbangan. Betul. Ya, lihat ayat 8 di laptop, di layar, tapi kok ditulis tertulis di buku ayat 7. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, ini kalimatnya unik. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa.
Janganlah heran akan perkara itu. 7 tahun lebih ini, Indonesia sangat dikenal di dunia internasional. Sebelumnya Indonesia nggak dipandang. Karena presiden kita itu dihormati di dalam negeri. Ya sebagian besar orang lah. Ya yang bodoh-bodoh itu yang nggak ngerti. Maka itu dunia internasional mengakui keberhasilan. Terus terang ya saudara. Oktober 2021. Ya. Pertengahan. Saya lupa tepatnya tanggal berapa. Pokoknya waktu PON ke-20 dibuat di Papua, di Jayapura. Sungguh kami orang-orang Papua ini sangat terhormat. Tidak nyangka kelompok-kelompok yang tidak suka Papua maju itu berusaha membatalkan PON ini. Tapi sungguh sampai hari ini kami masih belum tahu yang tinggal di Papua. Dengan dasar apa Presiden Joko Widodo tetap nekat? Karena ancaman pertama adalah COVID-19. Ancaman kedua, lihat. Dekat-dekat pembukaan PON, justru KKB makin merajalela. Dengan 2 hal itu saya sudah cukup untuk membatalkan Pekan Olahraga Nasional ke-20 ini. Maka itu ketika pembukaannya saja. Saya nggak lihat langsung. Ya. Tapi setelah itu melihat viral di sosial media. Saya mau berkata. Sebagai orang yang tinggal di Papua. Terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Dan saya mau nyatakan. Belum pernah. Maafkan saya kalau saya salah. Saya ngikuti PON itu sejak PON ke-7. Itu tahun 69. PON ke-7. Nah setahu saya belum pernah ada pembukaan PON semeriah PON 20 di Jayapura. Buat kami itu sangat meriah karena belum pernah terjadi. Maka itu artis-artis Papua, atlet-atlet Papua yang diundang. Tidak ada yang tidak menangis melihat pembukaan yang begitu meriah. Saya sendiri kagum. Ternyata nggak sedikit loh orang-orang pintar di Papua dengan teknologi yang ada. Walaupun dibantu dari saudara dari provinsi lain, juga ngambil dari negara lain. Tapi luar biasa. 2 Oktober sampai 15. Ya, terima kasih Fitri. Saudara perhatikan. Dan lihat waktu pertandingan sepak bola. Belum pernah terjadi dalam sejarah loh. Di stadion sebesar itu ada KKR. Semua pengunjung nyanyi lagu rohani. Itu belum pernah terjadi. Maka itu Indonesia diberkati karena pemimpinnya. Kembali Filipus ke pengkhotbah 5. Ayat yang ke-8. Ayat 9 di situ ya. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Bersyukur kepada Tuhan. Jokowi gak cuma dihormati di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengakui dan kita bersyukur. Kalau ada bangsa Indonesia gak bisa melihat keberhasilan presiden kita dalam 7 tahun ini, ya memang itu orang buta gitu saja. Maafkan saya. Karena saudara gak ngelihat. Kami di Papua sangat terhormat. Berapa bandara-bandara kami yang tadinya sudah seperti pos satpam. Tapi Jokowi merubahnya. Belum pernah ada presiden di Indonesia. Baru Jokowi ini. Sudah hampir 20 kali selama beliau menjadi presiden itu berkunjung ke Papua. Bayangkan yang dulu-dulu mana? Maaf saya berkata. Maka itu saudara, firman ini luar biasa. Ayat 9, ini jelas sekali. Ya, lengkapi hidup kita dengan kebenaran ini. Siapa mencintai uang
tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Coba Filipus pakai terjemahan lain yang ayat 10 di layar ini, ayat 9. Ini loh saudara. Wah Yael, papi senang kamu gabung ya. Oke, ini anak saya dari Nabire, orang Papua asli, Patinus Kogoya. Benar sekali papi, saya orang Papua sangat bangga punya presiden seperti Jokowi ini, betul. Oke, Pengkhotbah 5. Ayat yang ke-9, ya. AYT. Orang yang cinta uang tidak akan dipuaskan dengan uang. Dia yang cinta kelimpahan tidak akan dipuaskan dengan penghasilannya. Ini pun kesia-siaan. Barang siapa suka akan uang, yaitu tiada tahu puas dengan uang. Dan barang siapa suka akan kekayaan, yaitu tiada tahu puas dengan perolehannya. Maka ini pun suatu perkara yang sia-sialah adanya. Orang yang mata duitan, wah ini BES-nya tajam sekali. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup dengan uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Orang yang mencintai uang, dengar baik-baik, tidak akan dipuaskan oleh uang. Dan orang yang mencintai kelimpahan tidak akan dipuaskan oleh penghasilannya. Ini pun kefanaan. FIA Filipus. Ya. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah merasa mempunyai cukup uang. Wah, ini FIA ya. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah merasa mempunyai rasa cukup pada uang. Bodoh sekali jika orang beranggapan bahwa kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih An untuk kirim ini. Saya baca lagi ya. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah merasa mempunyai cukup uang. Betul. Maka itu betul terjemahan FIA ini. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah merasa mempunyai cukup uang. Bodoh sekali jika orang beranggapan bahwa kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Ini hebatnya firman Tuhan. Lanjut. Ayat 10. Ayat 10. 11 ya di layar. Dengan bertambahnya harta. Lihat ya. Bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya? Selain daripada melihatnya saja. Weh. Saudara perhatikan ini. Ketika kebaikan bertambah. Bertambah juga orang yang menghabiskannya. Kekayaan maksudnya. Apa keuntungan pemiliknya selain melihatnya dengan mata mereka? FIH coba lihat ayat yang ke-11 ini. Ya, apa itu? Bunyinya, lebih banyak uang yang dimiliki, lebih banyak pula yang dibelanjakan. Keren ya. Terus sampai pada batas penghasilan. Jadi apakah untungnya memiliki kekayaan? Kecuali barangkali untuk memuaskan mata belaka. Saudara, gampang untuk mengerti firman ini. Ketika satu keluarga hanya punya motor untuk hidup, ya, maka ya udah mereka bisa pakai apa adanya. Karena mereka rajin, harta mereka bertambah, mereka bisa beli mobil. Nah, yang tadinya cuma pakai motor, cuma bensin sekian, ganti busi sekian, ya servisnya, perbaikan, perawatan, cukup sebulan sekali misalnya. Tapi ketika sudah punya uang tambah, bisa beli mobil. Naik. Bensinnya beda dengan motor. Servisnya, perawatan mobil beda juga. Belum lagi kalau kena serempet ini, kena tabrak itu. Akhirnya harus tambah uang lagi. Keluar uang lagi. Saudara,
Begitu pula yang tadinya sederhana saja, pakai kipas angin saja. Tapi karena uangnya tambah, bisa beli AC. Nah, untuk beli air condition kan harus tambah kekuatan listriknya di rumah. Bayar lagi. Akhirnya bisa beli lemari es. Tambah lagi. Dan seterusnya. Orang itu nggak pernah puas. Orang banyak yang menghabiskannya. Betul sekali. Ayat 12. Ayat 11 di sini ya. Ayat 12 di layar. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Ini orang bisa berkata cukup. Enak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Ya. BIS, seorang pekerja boleh jadi tidak punya cukup makanan. Tetapi setidak-tidaknya ia bisa tidur nyenyak. Sebaliknya seorang kaya hartanya begitu banyak. Sehingga ia tidak bisa tidur karena cemas. Nah, ini terjemahan yang berbeda. Tapi kita tahu begini. Kalau saya pakai BIS ini ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau ada orang pas-pasan tidur. Dan ada orang kaya tidur. Dan dua-dua sedang tidur. Tiba-tiba mereka sama-sama mendengar. Tengah malam buta. Tiba-tiba dengar. Ada orang buka pintu. Dengan paksa. Wih, pasti itu pencuri. Nah, ini cuma mikir saja. Ayo, kira-kira yang tetap tidur, yang mana? Yang kaya atau yang pas-pasan tadi? Ya jelas yang pas-pasan tidur. Masuklah. Ambil apa yang ada. Ini barang gak berharga semua. Tapi orang yang kaya. Sehingga ia tidak bisa tidur karena cemas. Maka itu saudara, kalau kita bisa hidup. Dengan bisa berkata cukup. Hidup ini luar biasa. Oke, ayat berikut. Lanjut, ayat berikut. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kemalangan. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Wah, luar biasa. Ya. Oke, makasih An. Saya baca yang terjemahan FIA. Yang ayat 12. Orang yang bekerja keras nyenyak tidurnya. Apakah ia makan sedikit ataupun banyak. Tetapi orang kaya susah tidur. Karena menghadapi banyak kekhawatiran. Woi, puji Tuhan. Nah, saudara lihat ayat 12 ini. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Inilah kehidupan. Ada lagi kemalangan yang telah kulihat di mana-mana. Yaitu kekayaan yang amblas. Karena usaha dagang yang gagal. Sehingga tidak ada yang tersisa untuk diwariskan. Si pengusaha itu kepada anaknya. Wih, ngeri sekali. Kalau sudah seperti ini. Nah, saudara, kita akan sampai pada bagian yang terakhir. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saya lompat ayat yang ke 17. Ayat 17. Di situ 18 ya, Pengkhotbah 5. Ayat 17 sekarang. 18 di situ. Filipus. Ya. Lihatlah. Ini firman Tuhan. Lihatlah. Ya. Yang kuanggap baik dan tepat ialah. Kalau orang bisa makan minum, bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah. Di bawah matahari selama hidup yang pendek. Yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Kemudian aku menyadari bahwa setidak-tidaknya ada satu hal yang baik, yaitu sudah sepatutnya lah orang makan dan minum merasa puas dengan kedudukannya. Dan menikmati pekerjaannya selama Tuhan memperkenankan dia hidup.
Hidup ini pendek, saudara. Enggak panjang. Maka itu mari kita gunakan sebaik mungkin. Maka itu kita melihat fakta. Ya tidak semua loh ya, tidak semua. Saya kenal keluarga-keluarga kaya, tapi mendidik anaknya dengan baik. Tapi begini maksud saya. Mengapa rata-rata anak-anak keluarga pas-pasan, kalau saya nggak berkata keluarga miskin, itu lebih tahan banting, lebih rajin daripada anak-anak dari keluarga kaya? Maaf, tidak semuanya, tapi rata-rata. Ya karena fakta ini. Makin banyak kekayaan, hidup makin mudah, jadi anak-anak tidak terlatih. Terima kasih untuk ILT, terjemahan ILT. Lihatlah apa yang telah kuamati adalah baik dan pantas bagi seseorang untuk makan dan minum dan melihat yang baik dalam segala jerih lelahnya yang ia berjerih lelah di bawah matahari selama hari-hari hidupnya yang telah Elohim berikan kepadanya. Karena itulah bagiannya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Ayat yang ke-18. Nah, bagian ini yang kita harus terima semuanya, ya. Setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda, dikaruniai dan kuasa untuk menikmatinya. Ini poin penting dalam hidup setiap kita. Kuasa untuk menikmatinya. Untuk menerima bagiannya. Dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Tuhan. Wih, luar biasa. Jadi saudara, orang boleh punya segala hal. Tetapi kalau tidak punya satu bagian ini, kuasa untuk menikmati, maka sia-sia semuanya. Ayat kepada setiap manusia yang kepadanya Tuhan memberikan kekayaan, harta benda dan kekuasaan untuk menikmatinya, mengambil bagiannya dan bersukacita dalam kerja kerasnya. Hal-hal itu adalah karunia Tuhan. PIS, jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Tuhan, dan ia diizinkan menikmati kekayaan itu, haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu adalah juga pemberian Tuhan. Oke? Ya, ILT. Lihatlah, apa yang telah kuamati adalah baik dan pantas bagi seseorang untuk makan dan minum dan melihat yang baik. Oh, ini bukannya ayat yang ke-19. Sebentar. Ya, FIA. Dan tentu saja baik sekali jika orang diberi kekayaan oleh Tuhan dan diberi kesehatan untuk menikmati kekayaan itu, dapat menikmati pekerjaan dan menerima keadaan dalam hidup. Benar-benar merupakan pemberian Tuhan. Orang yang demikian tidak perlu mengenang masa lampaunya dengan sedih, karena Tuhan memberi dia sukacita. Nah ini loh. Maaf. Saya tidak menghakimi. Tapi saya pernah melihat ada orang kaya raya, tapi gak bisa menikmati hidupnya karena sakit-sakitan. Makan harus tawar semua. Sedih sekali. Maka itu kalau hari ini saudara dan saya dapat kesehatan yang luar biasa, ini betul-betul anugerah Tuhan yang sangat-sangat berharga. Jadi nggak cuma mengejar kekayaan, tapi terimalah anugerah atau kuasa untuk menikmati. ELT, juga semua orang yang telah Elohim karuniai kekayaan kepadanya dan harta benda, dan dia telah memberi kuasa untuk menikmatinya dan untuk mengambil bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih lelahnya. Ini adalah anugerah dari Elohim. Terima kasih Mike. Ini terjemahan Amplified. Also, every man to whom God has given riches and possession. Ya,
Semua orang yang diberi Tuhan kekayaan dan kedudukan. And the power juga kuasa. To enjoy them and to accept His appointed Lord and to rejoice in His toil. Jadi Tuhan itu juga memberikan ketetapan, kuasa untuk menikmati, untuk menerima semua bagiannya. This is the gift of God. Ini juga anugerah Tuhan untuk setiap manusia. Luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau tidak hanya memberkati dengan kekayaan, tapi Engkau juga memberi kuasa untuk kami nikmati. Jadi berbahagialah setiap kita kalau kita bisa berkata cukup atas hidup ini. Suami istri, jangan iri hati dengan kakak, adik, teman, saudara, tetangga, rekan, jangan. Nikmati apa yang ada yang Tuhan beri. Anak-anak muda, jangan engkau gelisah. Kok aku nggak seperti temanku itu ya? Kok aku nggak seperti anaknya, temannya papaku itu ya? Stop. Jangan membanding-bandingkan. Nikmati hidup yang ada. Berapapun hasil kerja saudara. Bisa tabung-tabung. Gunakan secukupnya. Jangan untuk ura-ura. Maka hidup ini pasti luar biasa. Puji Tuhan untuk firman hari ini. Belajar untuk menikmati bagian yang Tuhan percayakan buat kita. Jangan mengambil bagian kenikmatan orang lain yang Tuhan beri. Beda semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Luar biasa firman Tuhan hari ini.